Pripun kabare kabeh? Saiki Waji wis ning Jogja. Saiki neng ternak bebek. Seru. Wow, mantap juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Waji di sini, ya. Waji di sini ada di tempat Sohib aneh, yaitu namanya Abdul Rozak. Beliau itu udah seorang pengusaha ternak bebek ya. Jadi udah bertahun-tahun turun temurun dari keluarga beliau. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencari informasi dan memotivasi teman-teman nih. Gimana sih ternak bebek itu, atau siapa tahu teman-teman juga bisa jadi pengusaha ternak bebek ini ya. Tanpa perpanjang lama, kita hadirkan dia. Ini dah beliau. Nama saya Abdul Rozak. Saya asli warga lokal dari Jogja. Wih. Ya, pribumi. Gitu. Terus? Ya, saya tinggal di sini dari kecil sampai saat ini. Dari kecil lebih besar. Ya. Itu. Ceritanya aku tuh sering dikembar-kembarin sama temanku ini. Padahal ya sedikit mirip lah. Keluarga itu merintis itu tahun berapa mulai? Seingat saya tuh sekitar tahun 97-an itu. Udah 23. 4 tahun. Oh, 24 tahun ya. Wow, mantap juga ya. Sejak kecil sih, sejak masih SD lah ya. Itu kami udah dididik untuk bantu orang tua. Saudara Abdul Rozak ini bangunnya jam berapa berarti itu? Ya kalau bangun dari adzan subuh, sholat subuh, nah itu nanti setelah sholat ya tadarus dulu gitu kan, dikir dulu, baru nanti mulai aktivitas sekitar jam 6. Ngasih makan itu kira-kira sehari berapa kali? Sehari cukup 2 kali, cuman porsinya agak ditambah, jadinya cukup untuk paginya sampai siang, terus sorenya sampai besok lagi. Terus untuk makanannya sendiri itu apa aja itu? Makanannya, kalau untuk yang saya pakai saat ini itu kayak dedak, terus menir itu dari gilingan beras yang kecil-kecil gitu, kecil-kecil yang nggak masuk di pasaran beras gitu kan. Terus ada buras sama konsentrat yang paling penting kalau untuk petelur gitu. Begitu. Terus nanti untuk takarannya menyesuaikan jumlah bebek yang ada di kandang gitu. Jadinya memang harus benar-benar pas dan matang untuk takaran itu supaya kualitas telur terjaga dan besar kecilnya pun enggak selisih banyak gitu loh. Yang kecil banyak, yang besar dikit atau yang besar. Ngaruh ya? Iya, campurannya pun harus pas dan rata gitu. Total semua bebeknya itu ada berapa? Kalau untuk sekarang ini kisaran 1000-an berapa gitu. 1000 bebek guys. Masih Mantap. merintis lah. Ya berarti harus rajin ya. Berarti setelah memberi makan, habis itu ngambilin telur-telurnya ya. Iya. Telurnya itu dalam sehari itu bisa berapa itu? Kalau untuk sehari ya bisa sekarang ini 600-an lebih. 600 guys, 600. Telurku ya cuma 2. 600 sehari. Iya. Ya. 600. Terus setelah itu dipilihin tadi ya. Tadi dibilang ada yang besar, ada yang kecil ya. Iya, disortir. Jadi yang ini kan udah sortiran semua yang ini kayak gini. Jadi kalau misalkan ambil dari kandang gitu, disortirin gitu. Ada yang kalau zaman sekarang ini ada alatnya. Jadi model papan kayu gitu, terus ada lingkaran di tengahnya gitu loh. Nanti ini masuknya besar AB atau B atau A gitu aja gitu. Nanti bisa disortir. Terus nanti masuk ke pasarannya menyesuaikan
harganya. Jadi kalau yang besar ya harganya agak tinggi, yang kecil ya harganya sedikit agak lebih murah. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ini ada kue nih. Ada roti gulung rasa coklat sama keju. Kamu suka yang mana? Saya suka yang manis-manis, Mas. Wes. Karena Berarti- orang Jogja kan Mm-mm. manis-manis lah ya. Jadi maunya yang mana nih? Dan coklat lah ini. Nah, kalau coklat, kalau aku ini tergantung. Ada yang kadang mau keju, kadang mau coklat. Tapi kali ini keju aja deh. Oke. Dilihat dari penampilannya menarik, Mas ya. Monggo teman juga nonton ini sambil nyemil-nyemil ya. Sambil minum. Topinya nggak nanggung-nanggung. Ini beli di mana, Mas, roti, Mas? Oh, bisa mesen di saya langsung. Ya, boleh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Calo bayar. Enak, Mas. Enak banget. Udah. Terus. Sesi selanjutnya itu sesi motivasi ya. Ya. Jadi apa sih motivasi nih dari Bang Abdul Razak buat kita-kita seumuran atau orang yang baru mulai berbisnis atau gimana? Saya kan saya nggak pandai-pandai banget ngasih motivasi ke jenengan-jenengan gitu kan. Tapi setidaknya saya berusaha untuk mendongkrak semangat teman-teman sekalian yang ada di luar sana yang mungkin sekarang belum mendapat pekerjaan tetap gitu kan. Jadi intinya kita harus terus tetap semangat gitu kan. Mungkin awalnya kita hanya membantu orang tua saja gitu kan, tapi lama-lama sedikit demi sedikit dan otomatis nanti kita akan merasakan bagaimana jerih payah orang tua itu dalam mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Jadi untuk pelajaran untuk kita gitu, bisa jadi untuk pelajaran untuk kita, dan itu bisa menaikkan menunjang motivasi kita agar bisa terus berkarya. Gak harus di kantor, gak harus apa, yang simple tapi yang hasilnya banyak kan juga ada. Itu tergantung kita mengasah skillnya dari sekarang begitu. Kalau kita tunda nanti, kapan kita mau berkembangnya gitu. Jadi ingatkan di dalam hati, saya mau sukses gitu kan, kunci suksesnya gitu. Dan jangan lupa untuk berdoa. Doa yang nantinya akan menuntun kita ke jalan rezeki yang insya Allah berkah, dan itu nanti akan membuat hati kita senang walaupun kita merasa sangat capek gitu, tapi kita puas dengan hasil kerjaan kita gitu. Ya. Berarti di sini yang bisa diambil tuh apa ya? Duit, D doa, U usaha, Masya Allah. I ikhtiar, T tawakal. Jadi Allah. beliau tadi itu bangun tidur, sholat, ngaji itu untuk mendekatkan diri pada Allah, berdoa ya Allah semoga rezekinya lancar. Habis itu usaha, setelah usaha ikhtiar, tawakal. Nah, gitulah teman-teman. Komplit. Dan teman-teman juga tadi dikatakan nggak harus kok kerja di kantoran. Buat teman-teman yang punya orang tuanya punya usaha, jangan malu-malu deh untuk Pah, Mah, boleh nggak bantu? Nah, kadang dari teman-teman kita itu ada yang malu. Orang tuanya ini kita nggak mau lah. Minder gitu Mas ya. Minder ada. Iya. Nah, jadi ya itu ya buat motivasi teman. Dan untuk misal nih buat area Jogja dan sekitarnya ini mesennya di mana ya Mas? Alamatnya? Oh ya, kalau misalkan ada hajatan atau ada yang perlu tetangganya mungkin mau melihara bebek, bisa nih datang langsung ke sini di Jalan Karangturi, Batu Retno, Banguntapan, Bantul. Tepatnya di sebelah timur perempatan Kota Gede, Ring Road perempatan Kota Gede. Dari yang mentah sampai yang matang gitu. Jadi alhamdulillah kami juga buka warung gitu, warung makan ya lesehan lah. Wih, ada warung makan? Iya. Wah, mau di review apa enggak?
Boleh lah ini. Boleh lah. Nantilah ya. Untuk nomor WA-nya bisa mesen di kolom deskripsi di bawah. Oke lah, mungkin terima kasih ya. Abdul Rozak nih temenannya nih, masya Allah, temen SMP udah sesukses ini. Buat teman-teman juga jangan malu-malu untuk berkarya dan buat motivasi teman orang, berbagi ilmu supaya kita semua bermanfaat bagi di dunia dan di akhirat. Ya. Mungkin sampai di sini aja wawancara kita. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau gue ya.